Udah nyala? Udah nyala? Oke. Spadas-padis Spakbor semuanya. Welcome back. Kenapa? Kembali lagi ya guys sama gue Demi di Kasih Pahim by Phoenix. So, di hari yang semangat ini, di malam yang sangat semangat ini ya, tentu aja gue bakal ngundang tamu-tamu yang fenomenal, fantastis, dinamis, dan strategis. Cakep gak tuh? Cakep ya? Udah ke strategi perang aja. Waduh, strategi perang. Oke, kita sambut Kak Saipul. Halo Kak. Halo, Kak. Selamat datang di Kasih Pahim. Jadi aku pengen sedikit cerita nih soal Kak Saipul. Aku tuh sudah notice Kak Saipul since 2-3 bulan belakangan. Kontennya FYP mulu. FYP pertama yang masuk ke gue adalah kuaci. Nah itu viral banget kan ya. Dan menurut gue tuh Kak Saipul itu gayanya menarik. Menariknya kenapa gitu kan. Karena kalau gue ya ini opini gue ya. Iya. Gue kadang-kadang suka gak percaya lagi yang lo makan itu beneran enak karena lo flat gitu. Dan ini yang bikin gue makin penasaran sama lo gitu ya. Jadi awal bikin konten itu gimana sih? Bisa ceritain gak Kak Saipul? Awalnya itu kan saya ini ya ikut campaign ya. Campaign dari ini ya. Sebelum yang sekarang ya. Dulu sempat join beberapa manajemen. Campaign-campaign kecil-kecilan gitu karena salah satunya tuh sebelum Kuaci malah ya itu saya ikut campaign yang salah satu tugasnya itu nge-reaction si Aldi. Ternyata Aldi siapa? Aldi Taher. Oh gitu. Oke. Itu kan nggak saya sendiri, ada 30 peserta ya yang ikut itu partisipasi. Nah ternyata dari 30 itu ternyata saya yang paling ramai sendiri. Ya nggak entah kenapa, apa karena kepleset ngomong apa gimana. Nah dari situ jadi motivasi buat saya bikin konten selanjutnya. Mau apapun versinya tetap rame, gitu. alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya dari awalnya bikin konten buat Kak Aldi Taher ya. Iya benar. Oke. Tapi ini serunya gini. Aku kan lihat yang konten-konten kamu gitu ya. Itu kan kayak direkamin sama orang gitu. Iya. Ini kamu punya tim apa masa sendiri? Actually not sih. Kalau misalnya untuk kamera belakang itu kita ini aja minta tolong dadakan aja. Misalnya sama yang lagi ini misalnya lagi idol nggak lagi ngasih bukan. Udah minta tolong ini rekamin dong buat ambil kamera belakang. Oh jadi semua serba sendiri? Iya solo ini. Jadi langsung dadakan aja semuanya gitu? Solo player iya. Oh sampai ngedit semua, ngedit visit semuanya. Oh, saya yang ini. Berarti emang beneran kamu semuanya sendiri. Jadi misalkan kamu dipanggil ke restoran mana gitu, udah kamu nggak bawa tim, bawa diri sendiri aja sendiri gitu. aja. Oh wow, mantap. Nah ini bener baru food blogger bawanya satu orang aja, bukan satu tim. Maaf satu tim. Jadi kalau misalkan di food blogger, kenapa memilih menjadi food blogger? Kan banyak tuh yang lain, bisa trip, bisa mungkin review mainan. Kenapa memilih makanan? Jujur ya sebenarnya itu awalnya itu kan aku lifestyle ya. Cuma mungkin karena kebanyakan penawaran lebih dominan ke makanan ya udah. Makanya orang memang klaim saya itu food blogger. Oh. Jadi bukan klaim saya pribadi, klaim orang kebanyakan. Itu sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya kamu bisa review apa aja? Sebenarnya bisa apa aja. Bisa review lampu, review yang memang apa yang sesuai gitu? Knowledge saya aja sih. Yang mungkin yang masih masuk saya lanjutin. Apalagi jalan-jalan mungkin masih bisa. Oke, berarti fashion juga bisa dong ya? Masih bisa. Oke. Kalau gini, kan review makanan tuh ya? Iya. Pasti banyak ya. Kita selera orang itu kan beda-beda. Pasti. Ya kan. Nah ini tuh sebenarnya food blogger itu tuh riskan gitu karena makanan itu bisa enak dan gak enak dan sesuai selera orang. Pernah gak sih lo nemu makanan yang gak enak? Pasti pernah. Tapi ya. itu posisinya di endorse. Ya paling ini sih ngasih ini aja. Kalau saya kan jujur orangnya nggak, walaupun jujur tapi nggak pelit nilai ya. Jadi masih ngasih
tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah aja. Ya. Jadi dibilang baik, enggak, dibilang buruk-buruk juga enggak gitu. Tapi, karena saya yakin namanya, ya kali apa semua itu buruk, misalnya satu makanan atau satu produk ini buruk semua, enggak ada satupun sisi kebaikan. Saya nggak yakin, pasti ada kok sisi baiknya juga. Itu sih. Jadi memang reviewnya review jujur tapi nggak pengen menjatuhkan aja gitu. Iya, nggak pelit nilai sih. Nggak pelit nilai. Karena kan ada juga yang orang yang sebagian beranggap ini reviewnya terlalu jujur, apa sentimen review nih, atau misalnya pelit nilai. Nah, kalau aku emang tipikalnya nggak ini sih, nggak pelit nilai gitu. Ini kan kita lagi coba melatih kejujurannya Saiful ya. Jadi sekarang kita lagi ditemenin sama dimsum mentai. Dari dimsumku nih. Nah, sekarang yuk kita berdua sama-sama review. Kan ini penilaian aku sama kamu beda nih ya. Pasti nggak mungkin sama, ya. Yuk kita cobain satu makanan bareng-bareng. Jadi kalau misalkan kalian mau makan ini, mau mesen ini, pesen aja di Instagramnya dimsumku.ins asik. Bisa dilihat penginapan dong. Iya makanya nih bisa dilihat di bawah ya. Jadi ini ada menunya, ada 2 nih variannya, ada yang mentai sama originalnya. Aku yang dapet yang mentai, yang Saiful ini yang original. Oke, boleh ditambahin mentainya sini biar Saiful nyobain. Nah 2 menu. Nah kalau misalkan mau belinya bisa banget di chat langsung di DM di dimsumku. Lalu jangan lupa ya guys dicobain karena ini produk lokal. So ini kalau kalian mau mesen buat catering, mau mesen buat birthday party atau arisan nih kayaknya cocok banget karena makanan cukup easy to bite gitu. Tapi kita coba dulu nih ya. Ini review jujurnya Saiful nih sama gue nih ya. Kita coba dulu ya. Sabar buat fake nih. Ini kayaknya yang biar yang mana? Mau yang apple to apple. Ini oke, boleh nih, mentai. Kan, ya biar apple to apple aja gitu. Oke, sip, beda cobain. nanti ini jadi kayak jadi beda. Beda enggak di sini. Jadi penilaiannya nih ASMR ya. Gitu gak sih ASMR? Aja. Oke. Bisa. Tenang. Oke. Ya guys, aku bukan food blogger, aku ditemenin sama, kamu bilangnya mau food blogger apa nih? Aku biasanya kalau itu dipanggilnya Masterful sih di TikToknya. Oke, aku ditemenin sama, pokoknya yang testimonial bisa dipercaya deh ya, gitu. Oke, ini sambil kayak, tahu gak sih konten-konten kayak, apa sih ASMR kan? Iya kan? Oke, yuk. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Waktunya dicincang nih. Pas aja nih dimsumku, bisa aja ngirim ginian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin nih. Tadi gedein ya soalnya ya. Ini nyangkut tadi. Apa? Ini pedasnya lumayan nendang nih. Enggak. Jatuh. Aw. Kayak ada firasat buruk nih. Lumer nih, kayaknya luber. Begitu kental sama ininya dagingnya tebal. Tebal ya. Ini homemade loh. Oke. Ini perpaduannya sinergik banget ini antara kacang. Emang ada kacang ya? Ada kayak ada kacang dikit gitu. Kacang, saus. Mentai ada kacang, gue baru tahu dah. Kacang, saus, sambal. Kasih red coba. Loh. Ciamik banget ya pokoknya. Tuh, ciamik ya. Dari red 10. Aku 9. Serius tuh? 9 ya. Ini review jujur kak? Iya benar. Serius? Ini kayak editnya
Kayak kena 1 menit. Tapi seru banget. Saya kan emang dulunya ini sempat kerja di ini ya. Sempat kerja nggak nyampe setahun di salah satu perusahaan survei di Jakarta ya. Nah itu tuh mirip-mirip kayak gini review, tapi bedanya kan tanpa kamera kan. Jadi dari situ juga ada pengalaman buat review ini. Oh, review makanan juga. Kalau survei kan nggak makanan doang, semua Wah, produk. semua produk. Iya. Oh, jadi kamu benar-benar Ada nyobain pengalaman. satu-satu gitu. Iya. Jadi penilaiannya si Saipul ini emang udah punya validasi lah ya, taste dia gitu. Dan emang gua akuin ini dimsumku emang enak. Dia rasanya gurih ya. Ya menurut gue sama juga sama Saipul 9/10 ya. Walaupun aku bukan food blogger tapi kita review dan membantu UMKM dan menjatuhkan. Cakep? Cakep. Oke. Dulu, oke. Sekarang kan gue liatnya sudah merajalela nih lo ya di konten-konten. Dulu kerjaan lo apa sih sebelum jadi konten kreator? Entertain. Oh, entertain. Entertainnya apa tuh? Kayak syuting film, iklan sinetron gitu. Oh. Stripping. Apa jadi apa nih? Oh, apa sih? Talent lah. Oh, tepatnya. talent. Iya. Talent film apa? Kalau terakhir sih iklan ini ekspedisi. Oh, gitu. Itu kan kalau misalkan film atau iklan kan dia lebih capek ya daripada bikin konten Pagi bisa ke pagi sih pagi biasanya. ke pagi kan. Maksudnya itu kamu syutingnya selalu ada jadwalnya kah atau emang kayak ya jarang-jarang aja jadi makanya bisa full syuting? Kalau fase saat itu sih nggak bisa dibilang sering enggak ya, paling ya rata-rata aja sih ya. Kadang-kadang aja gitu. Nggak selamanya ada terus gitu. Ini konten aja nih saya terjun tuh pas era pandemi. Oh, jadi baru juga ya, Dok? Ya, baru 3 tak pandemi itu 2020. Enggak 2021. Tapi tepatnya sih efektif di TikTok tuh 2022. 2022. Wah. Since ini meledak banget. Iya. Oke, tapi kamu kayak pernah kepikiran gak sih sampai ada di fase seperti ini? Aku jujur dari awal emang nggak ada target kepikiran buat ke food blogger sih, cuma karena dari kebiasaan kali ya, kebiasaan yang nggak disadari ya udah. Jadi deh sekarang. Jadi yang sekarang pasti kan yang sekarang sama Saipul kita tarik lah mundur ke 5 tahun 10 ya 5 tahun yang lalu. Ini perbedaan Saipul yang dulu sama sekarang apa nih? Dulu tuh Saipul tuh ngapain aja, terus cita-citanya apa, sama sekarang nih cita-cita Saipul ke depan apa? Sama orang-orang interact sama Saipul tuh perbedaannya apa setelah Saipul tuh terkenal lah gitu lewat TikTok? Kalau awal banget jujur, pengen jadi ini, pengen jadi artis. Ya tujuannya simple sih ya, bagian keluarga, terus bisa punya kawan-kawan teman-teman artis, gitu sih. Pengen perluas circle baru. Baru. Oke. Tapi yang kalau dulu emang Saipul itu baru pindah ke Jakartanya dari dulu kah apa? Saya kan tinggal di Bekasi. Jadi ke Jakarta tuh udah ini sih. Oh, deket. Oke. Tapi menurut kamu nih, kan bikin konten itu kan gak selamanya di komen bagus sama orang. Pasti. Sama aja kalau namanya kayak saya yang kayak artis juga sama demikian juga. Ada fans, ada hater kan. Kamu udah ngerasa jadi artis belum sekarang? Aku masih ini sih perintis malah. Perintis. Karena ini belum ada apa-apanya sih. Belum ada apa-apa ya. Tapi menurut kamu yang belum ada apa-apanya ini hate comment juga udah cukup banyak. Kayak gimana tuh kamu cara ngadepinnya tuh? Apa ya? Udah cuekin aja sih ya. Kalau yang hate comment yang ekstrim aja yang saya blok. Udah gitu aja sih. Oh, se-ekstrimnya kayak apa tuh? Paling ekstrim? Ada yang misalkan minta tutup akun atau ya itu sih bilang nggak pantas jadi ya itu kalau udah udah mulai agak nyenggol prinsip udah ini aja sih, udah langsung kamu blok aja gitu ya udah daripada jadi toksis ke depannya. Tapi balik lagi dulu pas sekolah sebelum kamu jadi yang sekarang pasti kan aku aja pernah dibully gitu kan. Nah kamu pas sekolah pernah dibully gak? Atau sampai sekarang kan
I don't know, masih Kalau versi saya dulu tuh dibulinya tapi banyak lebih ke ini ya, versi dicengin sih. dicengin. Nggak nyampe bully fisik banget sih Fisik kayaknya. Enggak ngecengin sih. aja gitu. Cuma lumayan juga, lumayan Kena nusuk mental juga, gitu nusuknya. iya. Oh, oke. Tapi Nanti ada hal yang paling gak bisa kamu lupain gara-gara pembulian tuh apa? waktu itu sih dicenginnya soal pasangan sih. Pasangan. Iya. Kenapa pasangan? Katanya aku disuruh ngedeketin ini tapi ya kayak apa sih namanya? Di intimidate lah buat ngedeketin ini, padahal dari kita kan belum ada gerakan pacaran aja, apa tuh istilahnya, saya kan nggak aware banget saat itu kan. Beda kalau sekarang kan. Kalau sekarang jadi udah punya pacar? Justru belum. Mau fokus di karir dulu. Fokus karir dulu. Padahal umurnya 29. Iya, 29. 94, seumuran sama gue. Beda setahun deng, gue 93. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pasangan, tipe cewek lo tuh kayak gimana? Ancang-ancangnya apa gimana nih? Kalau ancangannya kayak misalkan nih, lo ketemu cewek nih, kita nggak tahu kan, namanya juga dunia konten creator, banyak tuh artis-artis pada jadi-jadian atau gimana. Tipe-tipe jadi cewek lo tuh standarnya kayak gimana tuh? Yang pasti sih yang pertama seiman tuh yang pasti ya. Seiman. Terus yang kedua ya ini ya, loyal dan Loyal. royal, jadi saling pengertian. Loyal dan royal. Iya, maksudnya royal tuh dia memberi bukan karena saya minta, bukan. Oke. Jadi memang dari ininya dia, bukan kehendak saya. Karena kan orang yang ngasih itu bukan berarti diminta, jangan-jangan enggak juga gitu. Kalau itu sih yang kedua. Yang ketiga sih ini ya, tulus ya. Maksudnya ya adanya dia ada tuh jangan cuma di saat senang doang, tapi di saat susah dia bersedia. Itu sih. Oke. Terus ini cuma 3 nih. Good looking enggak? Good looking itu kayaknya nomor paling sekian ya. Yang paling baik. Yang paling ini lagi ini sih. Care sama orang sekitar juga. Bukan jadi kalau cinta sama saya ya buktiin juga sama orang sekitar juga. Oke. Tapi ini aku pernah dengar mitos apa fakta nggak tahu. Cinta itu ada tiga jenis sesuai waktu. Ada cinta pertama, cinta monyet, terus ada yang cinta untuk belajar, sama unconditional love. Nah, di fase apa kamu tuh dalam 3 hal ini? Sekarang yang sudah kamu lewati, apa first love? Apa kamu sudah menemukan unconditional love? Apa percintaan yang sudah memberi kamu pelajaran hidup? Kamu udah pernah menemukan itu belum? Tepatnya sih motivasi aja ya. Motivasi tapi ya? selebih kayak fase cinta maunya sampai yang fase itu kayak belum deh. Belum kenal banget. Oke. Ini sebenarnya gue agak-agak pengen ngulik juga sih. Lo kan udah kemana-mana nih ketemu sama konten kreator. Pastinya. Konten kreator cewek yang lo paling kayak wah gila gue in love banget, kayak gue suka deh, tapi hanya kagum tuh siapa? Ria SW. Why? Dia kalau dia review santai. Santai. Terus juga selama ini kalau saya lihat juga emang minim kontroversi juga. Jadi kayaknya safety buat dijadikan ini partner collab. Terus udah pernah collab belum? Ya belum sih, masih ini rencana sih. Jadi Maria nih kalau mau collab dia open banget karena memang sama-sama ingin mereview makanan. Jadi boleh kali ya Maria, itu temennya, ini teman saya diajak gitu. Ini baik loh orangnya. Oke, lanjut nih ya. Pasti kan ya. Kita udah nge-review makanan nih. Lo udah bilang ini 9/10 gitu ya. Lo review itu standarnya di mana sih? Bilang enak dan gak enak? Memang berdasarkan ini ya, versi saya sih. Jadi saya tuh nggak mengklaim ini mewakili versi keseluruhan, karena kan setiap orang kan lidahnya beda. Mungkin ini versi saya. Nah makanya kalau saya bikin konten tuh di akhir selalu saya disclaimer-nya, apakah ada pertanyaan atau ada komentar tuh saya ngomongnya taruh aja di bawah ya. Berarti kan itu saya masih terima ini berkaitan dengan yang makanan atau minuman yang di review itu. Karena itu kan
versi saya, bukan versi apa Yang lain. mewakili secara keseluruhan, enggak. Oke. Itu sih. Jadi kamu emang benar-benar ini review jujur standar kamu saja, tidak bisa menyamaratakan standar orang lain. Iya, mungkin gitu. nanti dari yang lain yang mungkin bisa jadi beda gitu. Karena kita kan harus bisa apa ya, belajar buat menghargai apapun penilaiannya dari orang-orang yang review gitu. Mungkin kalau di saya segini, mungkin bisa jadi yang lain bilangnya bagus. Tapi kamu semuanya review jujur ya? Kalau aku sih intinya lebih tepatnya ini ya, nggak pelit nilai aja. Nggak pelit nilai. Iya. Oke. Sudah ditekankan berkali-kali, ini dia nggak pelit nilai, jujur li. Jadi yang jelas sebenarnya gini, aku pengen ngait-ngaitin, pengen tahu soal gosip yang kemarin, soal di food blogger lah ya, yang kita nggak usah sebut gitu. Ini dramanya cukup panjang ya di food blogger. Itu tanggapan kamu tentang masalah yang kemarin tuh gimana, dari yang masalah makanan sampai ke ranah pribadi? Yang 4 orang, yang 4 orang itu ya. Kan kamu kayaknya sempat kenal juga sama salah satu 4 orang Iya, itu betul, kan? salah satunya kenal, betul. Itu ya aku bilang ya itulah urusan mereka aja lah gitu loh kan. Soalnya juga saya kan nggak begitu terpengaruh, apalagi saya kan ini kan ramenya juga baru-baru ini. Ya udah biar itu urusan mereka aja lah. Aku nggak mau ini. Nggak mau terlibat lebih dalam. Toh juga udah damai juga kok. Udah damai kan. Iya. Tapi itu pelajarannya di situ apa yang bisa kamu ambil, yang dari food review sampai ke ranah yang lebih jauh. Jadi kamu banyak belajar gak sih dari situ sebagai food blogger? Ya pasti kita ini juga kan, kita open juga sama yang lain. Kita saling ngeriset satu sama lain kan. Apa nih yang perlu di-upgrade atau yang dievaluasi. Jadi kedepannya juga bisa bikin konten atau kita untuk skill proof skillnya juga lebih baik. Gitu. Jadi itu pelajaran juga ya buat Saipul, biar kita sama-sama mengupgrade diri agar betul. diri lebih baik. Oke. Tapi pastikan di dalam food blogger itu atau kamu sedang membuat konten, ada aja tuh pengalaman yang gak enak lagi bikin konten. Pengalaman paling pahit pas kamu bikin konten review makanan tuh apa? Pengalaman ini ya paling ya yang paling selama ini ada itu sih kayak maaf laler yang datang, itu tuh yang agak mengganggu sih ya. laler datang. Iya itu yang mengganggu. Pakai lilin bisa, emang nggak dikasih? Ya mungkin tempatnya kan tergantung tempat juga kan. Kalau kamu tuh datang ke tempat gitu gara-gara diundang aja apa kayak ya udah nih misalkan nih tempat pengen gua review gitu? Emang ada undangan sih. Ada undangan. Iya betul. Oh gitu, gara-gara ada laler doang. Laler lagi nge-review. Sempet nggak nyaman tapi ya udah itu kita maklumin, apalagi kalau itu ternyata misalnya deket pasar atau ini ya udah maklum kan. Nah, kita kan mikirnya gini, itu kan namanya orang nyari tempat tuh nggak gampang, apalagi Jakarta kan. Susah, sewanya mahal kan. Ya udah ya dia dapat di sini, ya udah di sini aja apapun, walaupun lingkungannya memang demikian gitu. Karena kalau udah bicara lingkungan sih bukan urusan si ini ya. Kalau lingkungan ini kan lingkungan ya berarti urusan pemerintah lah itu mah. Bukan tanggung jawab si yang punya ini UMKM. Gitu sih. Gitu. Karena itu kan faktor itu kan gangguannya dari eksternal, bukan dari lingkungan ini sendiri gitu. Oh gitu. Oke. Nah, sebenarnya gini, di Condet ini kan banyak banget ya makanan enak gitu. Betul. Tapi kasih paham gue deh, makanan terenak dari Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur, yang paling banyak makanan enak tuh Jakarta apa? Apa Bekasi boleh? Kalau saya sih sejauh ini ya enak yang lebih ini ya, yang lebih keren, yang lebih up to date, terus yang lebih kebersihannya yang ini, yang high level itu kayaknya Jaksel deh. Jaksel sama Tangsel. Jaksel dan Tangsel. Iya. Apapun yang selatan itu udah upgrade. Udah gitu. upgrade. Tapi belum pernah nyobain makanan Jakarta Timur, Mang? Jakarta Timur kayak pernah deh. Di mana tuh? Condet. Bukan, Condet mah belum. Oh belum? Belum. Oh gua ajak lo. Nah, gua ajak lo ya. Emang belum di Condet. Di mana? Oh PGC pernah. PGC pernah. Iya. Oke. Coba. Jadi sekarang menurut aku ya, Saipul ini kan sangat unik kontennya. Coba kasih paham gue untuk
membangkitkan semangat para audiens yang lagi nonton nih, gimana caranya menjadi food blogger ala Saipul? Coba ngomongnya ke kamera, ngomongnya sini nih. Nah, kalau mau nih ya, mau jadi ini ya food vlogger atau semacam ini ya, atau konten kreator yang lain, saran dari saya sih nggak muluk-muluk sih, sederhana aja, percaya diri itu yang pertama ya. Percaya diri, kedua ya hilangkan keraguan ya, terus yang ketiga ya ini aja, los aja gitu, nggak usah terlalu pikir kebentur apalah, ya udah bikin aja, yang penting itu buat ngasah kreativitas dari kita gitu sih. Nggak banyak yang iya. penting maju, kreatif, percaya diri Ya itu aja sih, itu aja modalnya ya kalau versi saya. Oke. Nah jadi gini, tadi kan kita ngebahas tips and tricksnya menjadi content creator gitu ala Saipul, tapi sebenarnya gini, gue sih percaya gitu kadang-kadang food blogger tuh melakukan gimmick pas review makanan. Pasti ada. Nah, lu pernah ngelakuin itu? Ya kita mah nggak munafik ya, kalau namanya dalam endorse itu mau tidak mau pasti ada salah satunya. Pasti ada. Ya karena jujur ya, sekarang kan emang namanya permintaan pasar itu kalau mau laku emang gimmick itu emang efektif banget loh buat naikin ini penjualan, buat naikin ini juga kan kepercayaan gitu. Tapi kan gimmick itu bukan sebagian dari jujur. Tergantung gimmicknya ke arah yang mundur dulu. Oke. Karena gimmick kan banyak banget ragamnya. Ada yang kayak drama, entah drama konfliknya, entah drama apa. Bukan tentang review makanan doang. Misalnya UMKM itu kan nanti mau dibikin banyak variasi, misalkan berantemnya atau misalnya ada ini meeting atau apalah yang cara nggak langsung kita kenalin ini tempat gitu loh. Sebenarnya kalau dari zaman, maaf ya, kayak saya nonton sinetron atau ikut syuting sinetron itu kan kadang sinetron itu kan nyewa tempat kayak kafe tuh misal, itu kan secara nggak langsung dia kenalin ke itu kafe sebenarnya. Jadi orang tuh aware kalau tahu kafe ini dari mana ya, mungkin dari nonton sinetron, oh dia tahu ini, atau nonton film, oh tahu ini kafenya dari mana, dari ini. Contoh lagi ini film layar lebar filosofi kopi. Nah akhirnya apa? Kan orang tahu kan yang kafe yang filosofi kopi yang di Blok M itu dari mana? Awal dari film juga. Gitu. Karena kalau film itu kan ada bumbu percintaan, ada konflik, ada macam-macam kan. Nah itu. Jadi emang sebenarnya ya perlu lah ya food itu food. Jadi perlu nih food blogger atau food apapun gimmick. Iya atau tidak? Ya penting lah kalau dibilang di zaman sekarang. Penting, bilang enggak. Penting. Jadi food blogger itu harus gimmick, itu penting? Penting kalau dibutuhkan saja. Kalau dibutuhkan, bukan seputar ini ya, bukan sebatas review ya. Di luar review ini. Pas dibutuhkan aja. Iya, bukan seputar review. Oke. Pasti kita tahu ya soal pergimikan dunia konten creator, karena aku tahu juga semua rata-rata konten creator itu pada gimmick gitu. Kamu ada gak sih 1 atau 2 gimmick yang bikin kamu belajar atau gara-gara hal yang gak nyaman? Kayak contoh kamu ngelihat gimmickan orang lain terus kamu ngerasa kayak ih gak banget. Pernah gak kamu kayak gitu? Dalam satu tempat. Pasti kan kadang-kadang ketemu konten creator banyak nih. Iya. Terus gimmickan dia kayak gak masuk lagi di bercandaan gue. Pernah gak kayak gitu? Kayaknya sih sejauh ini ya saya collab ya aman-aman aja ya. Tapi ada satu yang ini ya, yang aku agak nggak nyaman waktu kita collab itu. Satu ngebahas vape itu harus masuk konten, itu saya nggak mau. Itu yang saya hindarin banget, karena memang sejauh ini di konten saya itu memang mau steril dari politik, alkohol, vape, sara dan semacamnya itu sih. Padahal kan sponsornya gede loh. Kita tahu sponsornya gede ya, tapi ya kita mau safety aja lah, nggak mau pusing, nggak mau ribet kayak yang lagi sekarang, yang lagi ini kan kasusnya siapa tuh, ada tuh yang ketangkep. Nah ya udahlah, saya nggak mau sampai ke situ banget. Emang ada yang ketangkep ya? Ada judul kalau nggak salah. Ada baru itu masalah judul sih, iyalah banyak sih kalau judul mah ya. Tapi kalau misalkan kamu nih cita-cita kamu pengen collab sama siapa selanjutnya?
Next level. Next level siapa tuh? Next Carlos maksudnya. Next Carlos. Gue terlalu serius, maaf banget. Next Carlos. Oke. Oh jadi pengen sama Next Carlos. Abang Next Carlos tolong ya ngajak konten itu bikin bareng kayak mukbang bareng gitu. Karena gue juga suka lagi lihat, karena dia sekarang lucu gara-gara yang dia jatuh tuh waktu makan soto apa bakso ya? Soto. Oh makan soto jatuh tuh. Kayaknya pas dia nge-review tuh ada aja gitu. Entah tiba-tiba ada yang ketabrak angkot. Ininya jatuh, bangkunya jatuh, bakwannya jatuh, gue nggak ngerti tapi gimmick itu lucu tapi ya realistis juga gitu. Iya, maksudnya itu lucu banget yang aduh ya astagfirullah itu muncul di FYP gue. Maaf ya Bang Next Carlos, gue ketawain itu mulu. Ya, kayak oke. Hah? Oh. Duh. Nih suaranya berisik banget sih semuanya sih. Oke. Mau gak sih kalau misalkan diajak collab sama Rafael Tetangga? Rafael yang itu yang lagi rame itu kasus itu yang orang pajak. Bukan. Yang seblak itu bikin seblak itu loh. Kirain yang mana? Yang mana? Gue takut. Yang bikin itu loh, yang bikin seblak, yang sambal hijau, ya gak sih? Iya kan? Seblak mau gak? Insya Allah bersedia. Tapi makanan yang kamu gak suka apa tuh? Jadi ketika ada ajak collab pasti nanya dong, lu suka gak nih sama makanan apa? Biasa kan lu ada alergi apakah? Suka ditanya gak tuh pas mau collab? Pasti sih sebelum terima tawaran tuh kan nanya dulu, ini kita review apa nih? Ya kan? Kalau misalnya kayak maaf durian, aku actually nggak begitu suka. Terus makanan. Tapi pernah nge-review durian? Pernah, tapi ya itu aja, coba jajal dikit aja gitu. Terus kasih reviewnya gimana kalau nggak suka? Ya ini aja sih ya. Enak. Enggak juga, enggak gitu. Tetap ini juga iya. Kan kalau kita nggak suka terus tiba-tiba dijelekin ya itu sama nggak apa beda sama sentimen gitu. Tetap harus gitu. ini balance juga gitu. Jadi bilangnya kamu enaknya mukanya jadi kayak enak banget gitu. Iya. Oke. Gitu ya kalau mau jadi food blogger harus pintar, senyum, enak banget gitu. Enak banget. Tapi enak kasih kucing. Ya iya, jangan dong, enak banget keenakan kucingnya. Oke, setelah lo bikin konten makanan, next levelnya siapa? Next level lagi. Next levelnya apa nih? Lo pengen nge-review apa nih selain makanan? Kalau misalkan ada kesempatan. Yang paling mendukung, kalau bisa sih yang mendukung ini ya, yang mendukung ini ya. Misalnya kayak review ini, trip, perjalanan ataupun ini penginapan, itu kan mendukung banget. Itu atau ini gitu. Review-review tentang kesehatan ini. Kesehatan. Iya. Oke. Kamu nggak pengen bikin open trip gitu? Open trip Saipul goes to Makassar misalkan, ya kan gitu. Nggak pengen bikin kayak gitu kan? Kadang-kadang ada tuh banyak kan artis-artis ada goes to Paris, Amerika, US. Gitu nggak pengen bikin kayak gitu. Siapa tahu banyak. Tunggu ini dulu ya. Tunggu settle dulu gitu. Tunggu modal. Ya nunggu modal terkumpul. Itu kan endorse tahu. Kalau misalkan kamu kalau endorse. Kalau endorse mau. Kalau normal wah boncos lah. Ya siapa tahu kan misalkan open trip tuh. Iya. Makassar misalkan kan jalan-jalan gitu kan. Terus di sana ntar kamu di-provide tuh semuanya pasti, tuh. Pasti iya. Kalau itu sih ya siapa sih asalkan satu sih keamanan. Oke, sip. Oke, kan sekarang jadi food blogger pasti nge-review makanan. Namanya udah ada nih Saipul, gak minat bikin restoran? Insya Allah kalau nanti udah kumpul modal banyak. Bikin restoran. Restoran apa tuh? Dan cita-cita mau di daerah mana? Insya Allah ya kalau nggak ada kendala sih ini di Kemang Pratama. Wih, Mahidun tuh. Tapi mau bikin makanan apaan tuh di situ? Makanan yang belum ada menurut Saipul di Kemang Pratama apa? Seblak caur. Apa? Oh ini sih paling ya. Pisang nugget deh. Pisang nugget master. Pisang nugget. Iya. Pisang nugget kayak pisang nugget itu ada loh di Kemang.
Selain pisang nugget apa kek? Pepaya nugget kek? Durian nugget kek? Kita harus inovatif. Iya benar. Mana? Kan katanya lu harus kreatif. Jadi Betul, kalau betul, misalkan mau bikin sesuatu, misalkan gini, dimsum nugget Oh udah. atau lo bikin apa gitu. Nantilah kita ngobrol banyak soal kreatif ya. Ya nanti. Sama temen gua aja. Ya, masih jauh juga lagi Masih kan. jauh. Masih Tapi harus lo punya cita-cita benar beneran. pasti sih benar. Karena posisinya itu good affirmation for us. Ya gak? Jadi kita tuh harus bermimpi paling tinggi-tingginya ya. Kalau jatuh sakit nggak apa-apa, tapi kan jatuhnya di mimpi, bukan di Iya. gedung. Oke. Terakhir kasih paham kita nih. Buat teman UMKM kita nih ya, yang biar bikin tempat yang approved by Saipul. Kasih paham dong. Kalau menurut aku yang pertama ya untuk UMKM ya keamanan. Keamanan. Pastiin ya maksudnya keamanan tuh kayak Keamanannya apa nih? Maksudnya keamanan barang, keamanan keamanan sekitar ya. uh-uh. Pastiin ya lokasinya itu juga nggak ini ya steril dari gangguan maaf ya kayak gangguan preman atau ormas yang minta itu kan suka ada tuh. Nah itu Tapi kan bayar duit buat aman. ya tapi kan itu cuma gimmick juga sih ormasnya kan bukan aktu Kan dijagain kayak terus up. itu kan tukang parkirnya beda lagi. Bukan yang ormas datang yang kayak minta proposal itu loh. Nah itu sih Emang ada proposal ya? ada kan aku kan suka lihat berita-berita yang berkaitan dengan ormas. Oh ya Allah, minta proposal. Ini enggak dia ini proposal minta buat kayak minta sumbangan jagain buat dong, ini gitu. banyak begitu banyak hal lah pokoknya dari ini makanya itu pertama keamanan dulu terus yang kedua ini ya kebersihan nih sih itu penting juga Kebersihan. karena kan Tapi kalau emperan gimana cara ngebersihinnya? Kayak yang kaki 5 gitu. apa ya itu kita bikin ini aja sih senyaman kita aja misalnya di sana ada fasilitas ini ya kayak Sanitizer. ya atau ruangan ber-AC atau apalah pokoknya yang pokoknya memang ini sih pokoknya harus ada safety box-nya gitu ya safety box-nya itu harus ada lah jadi penunjang ininya juga Safety box. iya buat penunjang ininya Penunjangnya. penunjang kebersihan juga itu sih penting terus yang apa ya yang terakhir ya kalau mau bertahan sih biasanya sih up to date menunya Up to date menunya. itu aja sih iya Up to date menunya tuh kayak gimana? Misalkan sekarang lagi zaman mentai, ternyata 2 bulan kemudian zaman kroffel. Yang satunya makanan Chinese, yang satunya makanan Spanish. Itu gimana? Ntar kayak menunya fusion dong. Bukannya itu namanya nggak stabil. Menurut kamu tuh makanannya yang loncat-loncat fusion gitu bagus? Tergantung kalau itu masih berkaitan dengan ini ya keadaan ya misalkan kayak misalnya era pandemi ya misalnya tadinya cuma yang jual jus misalkan terus diimprove lah misalnya jus campur susu misalnya susu beruang itu kenapa karena itu relate sama keadaan jadi mau di mix kayak apapun juga yang penting asal relate dengan Keadaan. pasar ya akan bertahan gitu sih. Ini makanan yang ngehits sekarang nih apa nih? Yang sekarang lagi ngehits? Apa ya Mentai. Udah enak ngehits juga. Kroffel. Oh, kroffel pakai mentai kali ya, ada gak? nah itu kayak Belum pernah ya? pernah iya Ya udah. Nih gue lagi mencoba mencerna semuanya. Masuk ke otak riset gue. dulu dah. Tapi Saipul, gue minta kasih pahim gue dong karena ini sampai sekarang gue belum pahim gitu. Gimana caranya menanggapi hate comment yang baik dan benar? Ala Saipul. Kalau saya sih ya kalau ketemu yang namanya hate comment tuh ya biar ini ya namanya kan setiap orang tuh punya energi yang beda-beda kan. Kalau saya sih nggak Apa tuh karena energi apaan tuh? maksudnya daripada kebuang energi cuma buat ngeladenin komen, ngeladenin hate comment yang nggak ada habis-habisnya. Tapi ada hater gak yang tiba-tiba kayak Saipul nggak suka? Langsung misalkan ketemu nih lagi di ruang publik di ruangan umum datengin kamu, gak suka gue. Kalau di Dasar lo. kalau di ruang publik atau ini ya pertemuan nyata sih Nggak ada. sejauh ini belum ada. Belum ada. Baru ada yang di ini ya
di sosmed itu Sosmed banyak. doang. Udah Tapi banyak. kalau sekarang udah banyak yang minta foto gak? Kalau itu mah bukan tidak mungkin ya. Udah pasti Dimanapun saya minta jalan foto? pasti kalau lihat ada yang kayak tanda mirip atau apa, udah, oh ini ya, aku balikin dulu, tahu dari mana, oh dari sini, oh ya udah, gitu sih. Jadi biar ada basa-basinya dikit gitu. Oh gitu. Kalau misalkan tiba-tiba Kak Saipul minta foto dong, tapi kamu lagi buru-buru, apa yang kamu ngomongin? Kayak Paling maaf dulu ya, ya gitu. ntar dulu ya, soalnya kan itu juga kita kan ada ngejar waktu penting banget kan, daripada hilang project atau apa. Benar. Setuju, Kan bisa setuju. kapan aja. Bener, setuju gue. Motor lewat bentar ya Saipul. Pesawat Iya, lewat. iya. Gue juga mikir nih, lagi mencerna yang bisa gue cerna. Oke guys, udah dapet ya tips and tricksnya. Dicatat aja, dipelajari. Dan ketika lo mau jadi food blogger, gue saranin lo denger lagi kata-kata Saipul. Lo harus banyak belajar, mencoba hal baru dan stay kreatif. Ya gak Saipul? Setuju banget lah. Setuju ya? Oke deh. Kayaknya cepet banget 40 menit ya. Ini udah 40 menit. Masya Allah subhanallah udah 40 menit dong. Nggak berasa banget ya. Oke. Sekian podcast kali ini. Semoga kasih paham kalian dengan baik dan benar ala Saipul. Saipul boleh lihat ke tengah. Sampai ketemu lagi Oke. di lain Oh ya paham. waktu. Oke, sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Oke, bye.